Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-14. Di part sebelumnya, Feng Yun berhasil memenangkan pertandingan melawan Ling, meskipun Ling lagi nggak serius. Dan di part kali ini, Feng Yun akan melawan aliansi pembunuh Blutron. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Singkat cerita, rombongan Feng Yun sudah kembali ke wilayah Star Sign. Saat ini Feng Yun sedang berkultivasi di Menara Suci lantai 9. Dirinya banyak menyerap energi Qi karena cuma dia sendiri yang ada di lantai 9 ini. Feng Yun berharap kalau kekuatannya sudah cukup untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Saat ini tujuan Feng Yun adalah naik ranah menjadi petarung seni bela diri tingkat puncak. Dan wush, singkat cerita, Feng Yun berhasil naik ranah menjadi petarung seni bela diri tingkat puncak. Kekuatan energi Feng Yun membuat menara dan sekitarnya gempa. Ada gempa bumi? Mana ada, BMKG kan nggak ngasih info, ujar para netizen. Feng Yun merasa senang karena sudah naik ranah. Dia berencana untuk menemui manajer Yanto buat nagih hadiah pedang baru yang kemarin Yanto janjikan. Tahu nggak? Energi Qi di lantai 9 langsung habis loh. Walah, pantas aja para suhu langsung ke sana buat memeriksanya, ujar kedua netizen di belakang Feng Yun. Sontak Feng Yun langsung berlari kencang menuju kantornya Yanto. Di dalam kantor, Feng Yun langsung to the point nagih pedang barunya. Basa-basi dulu kek, kecil-kecil udah kayak debt collector, ujar Yanto. Nggak pakai lama, Yanto pun langsung memberikan pedang tingkat menengah Golden Mark Sword kepada Feng Yun. Golden Mark Sword ternyata adalah pedang yang sangat bagus, pikir Feng Yun saat itu. Guin juga memberi komentar kalau pedang ini terbuat dari biji logam langka, bukan terbuat dari emas. Sangat disayangkan, Yanto cuma bisa membuatnya sampai tingkat menengah doang. Kukira terbuat dari emas murni, nggak taunya cuma biji logam, ucap Feng Yun. Kalau kau nggak suka, sini balikin, balas Yanto dengan kesal. Di dunia cermin, setelah menjadi petarung seni bela diri tingkat puncak dan pedang baru tingkat menengah, sekarang Feng Yun sudah siap untuk melanjutkan tujuan besar selanjutnya. Tujuan besar ini tidak lain dan tidak bukan adalah menghabisi orang-orang dari aliansi pembunuh bayaran yang bernama Blutron. Kemudian panel berpindah ke rumahnya Om Botak. Dia berpisah sama Jasmine setelah mendiskusikan permasalahan tim Blutron yang ingin menyerang panti asuhannya Feng Yun. Kemudian Jasmine mau pergi untuk melindungi rumah Feng Yun. Dia juga berharap semoga Feng Yun berhasil menghabisi orang-orang dari aliansi Blutron. Tiba-tiba, sesosok misterius keluar dari sebuah portal. Ternyata itu adalah si topeng cebol yang beberapa waktu lalu muncul di markasnya tim Strom. Kita panggil dia Johnny aja. Terus di belakang Jasmine, si topeng besar juga muncul karena udah satu paket sama si topeng cebol. Si topeng besar kita panggil aja Jono. Lalu Jasmine berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Si Johnny menegaskan kalau organisasi mereka tidak akan pernah mengampuni seorang pengkhianat. Jasmine menerangkan kalau tim Strom sudah hancur. Sekarang dirinya tidak ingin berurusan lagi dengan organisasi. Dasar bodoh, pergi begitu saja sama saja pengkhianatan, ujar si Jono sambil mengepalkan tangan. Singkat cerita, panel berpindah ke sebuah hutan. Feng Yun heran karena dari sore Jasmine belum menghubunginya. Tapi dia tetap tenang. Soalnya Om Botak Ki Heng dan 2 orang dari keluarga Lin sudah pergi melindungi panti asuhan. Dengan memanfaatkan proyeksi cermin, Feng Yun berhasil mengetahui posisi 4 orang anggota Blutron. Tapi dia masih belum menemukan bosnya. Feng Yun berpikir kalau si bos geng
pasti sedang menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu. Dia melihat salju turun di hutan ini. Jadi ini alasan kenapa hutan ini disebut hutan Night Snow, batin Feng Yun. Itu bukan salju tahu. Itu tuh benih dari pohon kondensi salju. Indah sih, tapi nggak ada nilai cuannya, terang Guin dari dunia cermin. Feng Yun nggak nyangka kalau tempat berbahaya seperti hutan Night Snow bisa seindah ini. Suatu saat nanti, Feng Yun pasti akan membawa anak-anak panti asuhan untuk bermain di tempat ini. Jauh di dalam hutan, si bos geng yang bernama Agus ternyata sedang berlari dan melompat-lompat di pohon bak ninja Konoha. "Sebaiknya kau tidak meremehkan kami, bocah tengik," ujarnya. Di belakangnya, ratusan monster kelelawar darah mengikutinya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan monster buaya darat. Sontak buaya darat ini pun langsung diserang sama kawanan monster kelelawar darah yang berada di belakang bos geng. Tak lama kemudian, buaya darat itu pun langsung mokat kehabisan darah. Di sisi lain, Feng Yun sedang dikejar oleh keempat anggota Bloodtron. "Loh, kenapa mereka menyebar?" batinnya. Feng Yun merasa kalau di depan sana pasti ada jebakan. Sontak dia memutuskan untuk berhenti dulu dan mengamati keadaan. Dari arah depan, Feng Yun merasakan adanya gempa kecil. Lalu ada monster kuda yang sedang berlari ke arah Feng Yun. "Kuda ini kenapa coy? Aneh sekali tingkahnya," batin Feng Yun. Dia pun langsung melompat menghindari kuda itu. Dan dari atas pohon, Feng Yun penasaran dengan apa yang membuat para monster-monster ini lari ketakutan. Dari dunia cermin, Guin menyuruh Feng Yun untuk melompat setinggi mungkin. "Emang ada apa sih?" batin Feng Yun sambil ancang-ancang. Dan wush, Feng Yun melompat setinggi mungkin. Dia melihat kabut hitam yang sangat mengerikan di langit. Guin merasa kalau ada monster yang mirip seperti koloni semut api di sana. Dia menyarankan supaya Feng Yun hati-hati dan jaga jarak biar Guin tahu monster apa ini dari proyeksi cermin. "Kampret, andai saja aku punya teknik terbang, aku pasti bisa melewati hal ini tanpa harus bersusah payah," batin Feng Yun. Dari dunia cermin, Guin menginfokan kalau dirinya berhasil menemukan si Agus. Mendengar info itu, Feng Yun langsung gas mau menghajarnya. Lu, jangan ke sana dulu. Lari keluar hutan. Ada monster hitam di belakangnya," teriak Guin dari dunia cermin. Dan benar saja, di atas Feng Yun ada monster raja kelelawar darah. "Brengsek, jadi orang gila itu memancing raja kelelawar darah ke arahku ya," batin Feng Yun. Kemudian Guin menerangkan kalau Agus adalah seorang asasin. Jadi dia dengan mudah bisa kabur dari kawanan kelelawar itu. Saat ini Feng Yun gak mungkin menang melawan kawanan kelelawar darah ditambah rajanya yang merupakan monster buas tingkat 9. Feng Yun pun memutuskan untuk menghindari koloni kelelawar darah ini. Dan shoot, potongan kayu tajam melukai pipi Feng Yun. "Mau lari kemana kau bocah? Kau tidak akan lolos dariku," ujar Agus. "Dia nekat mau adu mekanik di sini. Benar-benar gila tuh orang," ngumpat Feng Yun dalam hati. Dari belakang, shuriken, kunai, kunci Inggris, kunci pas, tang, obeng, rantai cakram semua dilempar ke arah Feng Yun. "Kampret, waktu bocil hobinya pasti tawuran anjing," teriak Feng Yun dalam hati. "Seriuslah, kau bisa mati kalau lengah," ujar Guin dengan ekspresi gregetan. Sambil menangkis serangan kunai dan shuriken, Feng Yun memikirkan cara buat membunuh raja kelelawar darah. Sontak Guin langsung ngomel, soalnya tindakan itu terlalu beresiko. Tidak mungkin petarung seni bela diri puncak bisa membunuh monster buas tingkat 9. "Menyerah saja kau Feng Yun, aku punya 1001 senjata tawuran anak STM," teriak Agus sambil melempar rantai. Sambil menangkis rantai itu, Feng Yun terus memutar otak supaya bisa mengatasi hal ini.
Jangan ditahan-tahan lagi, gunakan full power, teriak Gwyn. Di sisi Feng Yun, dia benar-benar kesulitan menghadapi si Agus. Di dunia cermin, Gwyn terus memberikan semangat ke Feng Yun. Kali ini si Agus berhasil melilitkan rantainya ke pedang Feng Yun. Dengan menggunakan satu pedangnya, Feng Yun mulai fokus. Sword Intense yang dia ambil dari Ling belum sepenuhnya menyatu. Jadi kali ini dirinya akan menggunakan Sword Intense Fusi. Aura pedang raksasa sudah terbentuk. Rasakan ini, teriak Feng Yun. Tebasan pedang raksasa pun dilesatkan. Sontak Agus langsung terkejut setelah melihat aura pedang raksasa itu. Dan tawas, pakaian Agus langsung robek dan dia terhempas bak kiper di film Shaolin Soccer. Dan sering, Raja Kelelawar Darah pun langsung terbelah jadi dua. Kemudian sering, Agus pun juga ikut terbelah jadi dua. Dampak dari serangan Feng Yun benar-benar mengerikan. Kekuatan full power Sword Intense Fusi sangat menakutkan. Bahkan pedang tingkat menengah tidak sanggup menahannya. Pedang dari manajer Yanto langsung rusak dan sekarang hanya bisa jadi bahan koleksi di dalam cincin spasialnya Feng Yun. Tapi Feng Yun bersyukur, gara-gara cincin spasial itu dirinya bisa membawa banyak barang sekaligus. Jadi dia bisa mengganti pakaiannya yang rusak dengan yang masih baru. Feng Yun penasaran gimana jadinya kalau kedua pedangnya ini digabungkan. Kemudian dia berjalan ke arah mayat Raja Kelelawar Darah. Dirinya nggak nyangka kalau bisa membunuhnya. Lalu Feng Yun merasakan kehadiran dari keempat anggota Blue Throne tadi. Dan sering. Keempat orang ini pun langsung mokat setelah tertebas aura pedangnya Feng Yun. Profesionalitas kalian patut diacungi jempol, puji Feng Yun keempat orang ini. Tiba-tiba ada yang tepuk tangan. Mampu mengalahkan 4 orang assassin Blue Throne dengan mudah. Bocil yang lumayan hebat, puji Johnny pada Feng Yun. Kemudian si Jono menyadari kalau ada mayat monster buas tingkat 9. Dia merasa kalau ada seorang Grandmaster yang membantu Feng Yun. Sontak dia langsung bergerak dan tiba-tiba muncul di hadapan Feng Yun. Si Jono ini mengatakan kalau Feng Yun memenuhi kualifikasi. Dirinya memperbolehkan Feng Yun mengambil satu material dari si Raja Kelelawar Darah. Nama asli dari Jono ini adalah Huwei. Dia berada di ranah petarung seni bela diri tingkat ekstrim. Berikut status dari si Jono lewat proyeksi cermin. Orang ini lumayan kuat. Bakat atribut dan teknik seni bela dirinya berada di tingkat 4. Feng Yun jadi nggak sabar untuk melawannya di dunia cermin. Kemudian nama asli si Johnny adalah Tang Wenhu. Dia berada di ranah petarung seni bela diri ekstrim juga. Dia mempunyai bakat atribut spasial tingkat rendah dan punya drop item ramuan kultivasi tingkat 3. Feng Yun sangat senang karena apa yang dia cari-cari ada pada si Johnny. Karena sudah mendapatkan proyeksi yang bagus, Gwyn menyarankan untuk jangan sampai bertarung dengan mereka berdua sekarang. Di dunia nyata, Feng Yun langsung mengambil gigi si Raja Kelelawar Darah dan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba si Jono menyuruhnya berhenti. "Kenapa emangnya?" tanya Feng Yun dengan nada agak kesal. "Santai Cil, kami hanya ingin kau bergabung dengan organisasi kami, yaitu Truth Society," terang Johnny. "Organisasi apaan tuh? Nggak pernah denger. Kupikir-pikir dulu ya," balas Feng Yun. Sontak Jono langsung kesal setelah mendengar jawaban Feng Yun. Tapi Johnny menenangkannya. Dia mengizinkan Feng Yun untuk memikirkan tawaran itu. Dan jika Feng Yun nanti bergabung, kelompok pembunuh receh seperti Blue Throne tidak akan pernah menyentuh keluarganya Feng Yun. "Hebat, akan kupertimbangkan dengan serius tawaran kalian," tegas Feng Yun. Feng Yun pun langsung pamit dan pergi meninggalkan kedua orang ini. "Sial, dia menganggap kita ini sepele," ujar Jono. "Nggak masalah,
Akan kubuat dia paham kalau di manhwa ini backingan itu sangat diperlukan, ujar Johnny dengan tegas. Di sisi lain, Feng Yun dibuat galau. Dia khawatir kalau akan ada kelompok pembunuh lain yang mengincar keluarganya. Keesokan harinya, Feng Yun memutuskan untuk pergi ke tim penegak hukum. Dia ingin meminta Zhong Tao dan Su Mei untuk berpatroli di sekitar rumahnya lebih sering. Tentunya dengan memberi mereka beberapa item yang udah nggak terpakai. Singkat cerita, Feng Yun pun sampai di markas tim penegak hukum. Mereka berempat nggak nyangka kalau Feng Yun sekarang menjadi ketua Akademi Star Sign. Zhong Tao pun mengiyakan permintaan Feng Yun. Dirinya akan meminta atasannya untuk memperketat penjagaan di sekitar rumah Feng Yun. Su Mei langsung berterima kasih kepada Feng Yun karena memberi mereka beberapa item yang cukup berguna. Kemudian panel berpindah ke rumah Feng Yun. "Assalamualaikum," ucap Feng Yun. Di dalam rumah ternyata ramai orang. Ada Jasmine, Xiaolan, ibu kepala panti, Om Botak, Rojikin, dan Asep. Feng Yun langsung mengucapkan terima kasih karena Om Botak Kiheng dan kawan-kawannya mau menjaga rumahnya dari kelompok pembunuh Blutron. Ada Nona Tanyu juga yang datang ke sini dari kemarin malam. Jangan lupa berterima kasih dengannya, terang ibu kepala panti. Karena sudah akrab dipanggil Jasmine, maka kita tetap akan memanggilnya Jasmine. Kemudian Feng Yun berbicara empat mata sama Jasmine. Dia menceritakan kalau dirinya kemarin ketemu sama dua pria bertopeng tikus dari organisasi Truth Society. Feng Yun kemudian lanjut menjelaskan kalau di kartu ATM-nya Tim Storm ada tulisan tikus. Pasti Tim Storm punya hubungan dengan Truth Society. Jasmine pun membenarkannya. Tapi saat ini dia sudah memutuskan untuk meninggalkan organisasi tersebut. "Apa mereka mengajakmu bergabung?" tanya Jasmine dengan ekspresi agak panik. "Iya betul, mereka berkata kalau aku punya kualifikasi," jawab Feng Yun. "Apapun yang terjadi, jangan sampai bergabung dengan mereka," tegas Jasmine. "Bisa kasih tahu aku alasannya?" tanya Feng Yun. "Tidak ada, semakin sedikit yang kau tahu, maka semakin baik. Jika kau masih sayang sama keluargamu, lebih baik jangan mencoba berurusan dengan mereka," tegas Jasmine sambil pergi meninggalkan Feng Yun. "Tunggu dulu, berikan penjelasan yang jelas dong," teriak Feng Yun. Tapi sayang sekali, Jasmine sudah pergi dan gak kelihatan lagi batang hidungnya. Kemudian Xiaolan memanggilnya dari belakang. "Ada apa Xiaolan?" tanya Feng Yun. "Enggak, aku cuman penasaran apa hubunganmu sama Nona Jasmine," ucap Xiaolan dengan malu-malu. "Jangan salah paham, aku nggak melarangmu, aku cuman tanya doang," tegas Xiaolan. Lalu dia langsung lari masuk ke dalam rumah sambil menyuruh Feng Yun buat makan. "Apa sih maunya tuh anak?" ucap Feng Yun dalam hati. "Dasar jomblo, nggak peka pol," ujar Gwyn dari dunia cermin. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.